kantor Kementerian Agama Kota Semarang yang juga banyak memberikan masukan kepada kita semua terkait bagaimana pengembangan keagamaan Kota Semarang. Beliau ini nanti faktanya yang akan memberikan materi yang luar biasa. Oh ya, saya baru mengawali belum jadi apa-apa sudah dengan sosok yang luar biasa ini yang jadi apa-apa. Jangan mikir rokok ya. Bab langsung ini nanti akan diagendakan untuk diskusi panel. Bapak Ibu, saya mohon izin nanti waktu maksimal masing-masing langsung 15 menit. Kalau nanti lebih saya mohon izin untuk mendengarkan. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan gambaran bahwa Kota Semarang yang kita sama-sama kita cintai ini berdasarkan data sudah menjuarai dalam komunitas ini sudah menjuarai MTQ tingkat Jawa Tengah sebanyak 2 kali, 2002 dan 2024. Itu soal mungkin yang terakhir Pak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita berangkat ke nasional, seolah-olah seperti belum dapat memberikan warna gitu, karena ya belum masuk ke 3 besar. Terakhir berapa Pak? Juara peringkat 16 ya. Maaf saya tidak tahu karena belum pernah jadi peringkat 16. Nah ini tentu menjadi problem yang perlu disikapi dengan serius karena tugas ke depan yang pertama adalah tentu mempertahankan status juara umum di Jawa Tengah. Yang kedua tentu adalah bagaimana mewarnai bukan hanya sukses di tingkat provinsi tetapi juga mewarnai di tingkat nasional. Nah, oleh karena itu LPDP dengan pemerintah Kota Semarang hari ini menyelenggarakan fokus group discussion. Temanya agak berat, pemetaan dan optimalisasi. Ini tema yang mengandung konsekuensi moral dan konsekuensi logis. Hari ini kita harus menciptakan, melakukan gambaran visualisasi tentang potensi peserta, sekaligus melakukan hal yang mengarah ke arah peningkatan mutu kualitas dan arah perbaikan peserta. Maka nanti diharapkan pada kegiatan ini menghasilkan hal-hal yang memang perlu dievaluasi. Saya berharap nanti masukan dari Bapak Ibu selain narasumber tentunya MTQ kita ini kira-kira apa yang perlu diberikan dan apa kurangnya. Saya mungkin kalau kita bernostalgia kita kemarin didorong clear, tetapi dalam rangka pemetaan dan optimalisasi tentu kan butuh masukan yang baik, butuh masukan yang kurang. Nah itu yang akan kita visualisasikan untuk kita perbaiki, itu yang akan kita optimalisasi bersama. Saya berpikir bahwa kolega-kolega kita menyampaikan hal-hal yang baik, kita menyampaikan hal-hal yang kurang itu penting dalam rangka baik. Itu kira-kira gambaran kenapa hari ini diselenggarakan. Saya mau izin untuk materi yang pertama, beliau Profesor Dr. Haji Akmal SMA yang akan menyampaikan materi tentang peran LPDP sebagai penyelenggara LPDP. Adalah kenapa ada sanggar, harapannya selama ini yang tersembunyi yang belum teridentifikasi masuk bisa terlihat, gitu ya. Ternyata COVID RT anu RW anu ada pinter belum pernah itu MTI. Kemudian menjadi fasilitator. Saya nantikan struktur organisasi apa sudah dibicarakan dalam tanggal 2 bulan lalu. Kemudian bidangnya apa saja masih bidangnya ada 8 tapi bisa digabung TPTP mestinya ya teori tafsir tadi ya. Kemudian rutin melakukan MTI dan pembinaan berarti peran pengurus LPTQ next. Kemudian ini rutin yang sudah kita lakukan di tingkat kota membawa di breakdown ke tingkat kecamatan. Nah diawali pelatihan peserta pembina, kita
pelatihan untuk pembina, pelatihan pengurus KPTI khusus, pelatihan IT, dan saya masih ingat waktu pelatihan IT kita mengundang dari pusat, masih ingat ya, dari pusat waktu itu beliaunya adalah Kasubit 2 tahun yang lalu menyelenggarakan MTQ, ya, kemudian rekrutmen. Silakan, berarti untuk meningkatkan kualitas peserta bisa formal melalui MTQ, bisa. Kalau tidak teridentifikasi dalam MTQ berarti bisa yang lain. Kemudian pelatihan. Nah, pelatihan berarti untuk pemantapan yang sudah mengenal, di mana ada pemusatan pelatihan. Kemudian pengiriman ke tingkat wilayah maupun ke tingkat nasional. Nah, oleh karena itu maka seyogyanya pengurus LKTI memfungsikan dirinya pertama tentunya yang paling atas memahami tugas, karena terkadang kalau tidak pernah baca kan tidak tahu. Melakukan akses ke semua stakeholder. Silakan. Berarti yang diajak Pak Amin itu siapa saja? Madrasah, ma'had, perguruan tinggi, para kiai, para ulama, banyak banget. Memiliki intuisi yang baik terkait dengan rekrutmen peserta. Misalnya ini baca Al-Quran, nanti ada ulama, kan juga sih. Tidak ada memberi. Misalnya Pak Subi ini sama kan jadi tilawah, bertahu memiliki intuisi atau tapi atau taksir. Kemudian memperjuangkan anggaran. Nah ini yang terkadang tidak mudah untuk memperjuangkan anggaran. Berarti diajukan sebelumnya. Dan ini juga sudah dipraktekkan ya setiap tahun. Membela lembaga sendiri tentunya, melakukan koordinasi dan aksi, tidak hanya rapat tapi aksi. Nah, maka silakan sebelum melakukan MTQ ini bisa studi dulu. Alhamdulillah kita Kota Semarang sudah didatangi oleh dan Bantulawat Pak Yusuf. Tahun kemarin ketika kita melaksanakan MTQ dari luar Jawa hadir di sini. Kemudian ada juga dari Lampung, ada juga dari Kendal, dan nanti banyak sudah sedikit. Dan kita juga sebelumnya melakukan itu sendiri. Ya. Pengenalan lokasi MTQ. Dan di antara peserta itu tidak tahu ini naiknya dari mana, ini tempatnya di mana. Kalau mereka mencari mendadak, bingung nanti. Di tingkat nasional saja saya tidak. Salah satu peserta taksir kebetulan yang melatih saya. Sekarang anaknya itu sudah S3 di Mesir. Itu dia tidak tahu lokasi. Tiba-tiba dipanggil, padahal bukan urutannya. Ketika mau naik, dia itu kesana, berbatu, terus akhirnya lupa semua. Lewatnya kemana tidak tahu. Nah, silakan berarti mengenal lokasi. Rekrutmen tepat yang terkadang ini bukan tepat, asal copot, asal mengirim. Ini yang mengakibatkan merugikan lembaga. Karena asal yang penting kan asal ada. Rekrutmen tepat bukan hanya peserta, pelatih juga pendamping. Pelatih asal untuk mengaku bagaimana meningkatkan prestasi MTQ. Pelatihan dengan frekuensi optimal. Pastinya menjelang MTQ pelatihan 3 kali dibanding dengan 15 kali pastinya beda dong. Betul tidak? Tapi itu naik turun, iman aja naik turun, yang sesuai sih. Tapi juga sama. Next. Nah, maka di sini tadi ada perannya sekarang dioptimalkan. Memaksimalkan prinsip manajemen. Nah ini, saya ini yang hadir di sini kan pejabat-pejabat semua, ketua-ketua semua, pelayan di depan. Suatu tempat kok apa? Kalau cuma 2 hari, insya Allah tidak kurang mencukupi. Karena apa? Apalagi kalau dari luar kota,
Hari pertama datangnya sore atau malam. Hari kedua itu tuh jadi nggak sempat latihan. Maka minimal itu 3 hari kalau ganti. Kalau bisa 3 hari. Motivasi peserta kuat. Terkadang ada peserta itu diantaranya ada kemauan sendiri, ada kemauan orang tua, tapi ada juga kemauan sekolah atau pesantren. Nah ini yang menyebabkan latihan juga tidak semangat. Jadi kalau saya jatuh tidaknya prestasi MTQ itu bersinergi, berhubungan, tidak hanya satu poin, tapi dari peserta, dari pembina, dari waktu pelatihan, dari motivasi, dari dana, dari penguatan mental, semuanya. Jadi kita tidak bisa menjatuhkan pada satu poin saja. Satu sama lain saling berhubungan. Ini tetangga, ini masih ada. Nah, ketika mungkin pemprov, pemda, pemprov atau kecamatan, karena nanti jadi pembangunan dari kecamatan atau kelurahan, setidaknya sudah terjamin. Next. Nah, pendukung prestasi. Kita itu sebetulnya dari tingkat wilayah kota sampai bawah sudah ada pendukung. Penguatnya itu ada dari satu. LPTQ ini kan dari tingkat atas pusat sampai ke bawah sampai akar itu jadi resmi. Senioritas LPTQ ini kan sudah terapkan. Lalu ada dana hibah dari pemerintah. Kita Kota Semarang alhamdulillah sudah rutin mendapatkan dana hibah maupun fasilitasi satunya berbagai daerah. Kemudian juga kita alhamdulillah sudah menjamur lembaga-lembaga pencinta Al-Quran itu ya. Ada PPI yang dipimpin Pak Kiai Pawani, ada PPI, dan titik ibadah. Pasti nah, ya terima kasih. Monggo. Kita beri semangat. Ini mendapatkan urutan ke-16. Kemudian dong. Yang ini mewakili Pak Yusuf ini dari provinsi. Yang awal-awal pada tahun dulu itu rata-rata 5 besar. Sekarang jadi 16. Ya, ini benar-benar merupakan satu tamparan bagi kita semua. Kok bisa sampai ke urutan itu? Dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu bertanya sama Prof. Yusuf, karena beliau itu salah satu juri nasional yang terlibat di dalamnya. Kenapa bisa kalah? Termasuk pembinaannya di provinsi itu dari mekanismenya bagaimana kita itu di Kota Semarang juara 1 kita juara umum menolongkan 12 juara 1 tingkat provinsi. Tapi setelah diadu lagi di tingkat provinsi untuk maju ke nasional, kita hanya 6 yang bisa maju ke tingkat nasional. Masalahnya apa? Ini tanggung jawab ini untuk bisa mempertanggung jawab. Nah, kami dari Pemprov ini sudah berupaya bisa menjadi juara. Kok sih maju cuma separuh dari separuh itu kemana gitu? Dan masalahnya apa? Jadi ini lebih banyak ya, dalam rangka penguatan LPTQ Kota Semarang, kami sudah benar-benar meminta kepada Bapak Ibu dari kecamatan, baik itu dari unsur kecamatan maupun LPTQ kecamatan. Bagaimana caranya agar yang namanya senggar ini segera terwujud? Karena apa? Dengan adanya senggar itu kami tidak benar bisa fokus untuk bisa mendapatkan calon-calon peserta MTQ dari kami. Anggaran sudah disiapkan. Kolaborasi dengan Bako LPD yang tahun ini masih 2.525
tahun depan itu sudah ditanahkan menjadi 3.000 ustadz ustazah. Nah, dari itu kenaikan yang dari 2005 berarti berapa itu? 45 personel itu separuhnya paling tidak diambil untuk ustadz ustazah dari LPTI, untuk sanggar LPTI, selebihnya nanti untuk teman-teman di Batu LPTI. Ini tadi kebetulan saya barusan keluar sebentar tadi komunikasi dengan teman-teman dari badan besar. Ini masa transisi, kita masih gabung dengan Batu LPTI. Di tahun 2026 kita akan coba LPTI ini mandiri, karena ini tidak bisa disamakan dengan Batu LPTI. Karena bersifat mandiri dan ini sangat urgent, maka nanti untuk pelanggaran itu berbeda. Sangat dimungkinkan ustaz-ustazah mental yang akan mendidik, melatih, memberikan treatment kepada calon-calon peserta RTI itu nanti bisa UMR, bisa sama UMR. Ini akan kami godok di tahun 2025 untuk diundangkan di tahun 2025. Kami berharap pemenang-pemenang RTI tingkat nasional dari Jawa Tengah itu nanti mau bergabung dengan sanggar-sanggar yang ada di Kota Semarang, di kecamatan-kecamatan Kota Semarang. Ini kami sangat berharap. Nah, ini yang sudah saya sampaikan bahwa jumlah asatid tahun depan itu menjadi 3.000. Dari LPTI kami berharap per kecamatan itu paling tidak ada 2 sanggar. Mungkin dikecualikan sama aja. Ya, sebenarnya bisa tidak berdua sanggar? Siji keser-keser ini. Ya, satu aja dioptimalkan, betul. Nah, ini kalau kita berharap per kecamatan 2 sanggar, ini setidaknya ada 32 sanggar. Kami masing-masing sanggar tidak harus optimal sampai 16. Kalau yang bisa optimal 16 ustazah silakan. Kalau tidak semampunya. Kalau nanti 10 misalkan 10 ustaz ya apa? Bahkan ini perkiraan ada sekitar 320 masyarakat. Nah, kemudian dari Batu LPI yang 3.000 kalau dikurangi 320 ini masih tersisa 2.680. Jadi kenaikannya masih ada untuk teman-teman dari asatid Batu LPI. Bisanya sementara ini ikut Batu LPI karena ketentuan regulasinya kita ikut Batu LPI per bulannya 500.000 dan diserahkan pada tiap triwulan, misalnya 1.500 atau 1.500.000 tiap triwulan. Ini tentunya masih berkembang cek tidak. Nah, Bapak Ibu, kami akan menyatakan LPTI yang sudah tertutup. Mungkin nanti bisa mencatat dari kecamatan Semarang Barat ini sudah terbentuk nomor dari 4 kali. Baru masuk pertama berarti belum. Nah, belum. Belum. Nanti sampai akhir tahun dan tertutup. Ini apa namanya? Ketersediaan harganya Batu LPI nanti otomatis untuk batu semua akan tidak ada yang juga. Semarang Utara sudah terbentuk mana? Program Utara kecamatan atau LPTI-nya mana? Sudah terbentuk belum Pak? Sudah. Di ada berapa tempat? Satu tempat. Oh 2. Oke, ini Utara sudah bisa, nanti yang belum langsung apa namanya bisa di treatment biasa. Semarang Timur, ada yang hadir Semarang Timur sudah terbentuk atau tidak?
Tahun ada berapa? Sanggar. Belum. Belum. Ngaku wae. Sudah ya? Oke, ini. Timur, tengah, utara, barat, Semarang Tengah, baik. Sudah, ada satu, oke. Semarang Tengah sudah satu. Semarang Selatan. Sudah 2. Cek ini lagi. Sudah iya 2. Ada 2, oke. Ini ketuanya habis juga. Alhamdulillah, ini Semarang Selatan ada 2. Kemudian pegunungan. Ya, sudah. Sudah terbentuk? Sudah terbentuk. Ada berapa? 2. 2. Tangan berapa? Dilaporkan akan segera bagaimana ini akan segera masuk ke dokumen perencanaan diberikan bisa bahwa pada Hadirkan satu. Januari Kita hadirkan satu. di Dewan Pertama. Nah, sanggar. Untuk calon yang hadir mana? Wah, ini masih coba ya. Kamar belum ada belum tipe akan berkirim jangan sampai di saat penerimaan nanti melaksanakan NPT yang kecamatan ataupun mengirimkan duta untuk mengajukan Kalau di daerah kami kan masuk kecil Pak sebenarnya. Kecil, tapi saya melibatkan semuanya. Undang malam buat ingin mengecil undang tentang konsep dengan Pak Camat. Sebenarnya sudah melaksanakan kemarin semua sekolah ya saya ingin kayam sari ini utara kalau seperti saya sampaikan sudah kita berada di hari ini kita tengah sebenarnya utara nah ini mau saya kabeh jauh dengan nah SMK juga banyak SMK provinsi lumayan besok hari karena Selasa prestasi kami itu beserta kalau dilibatkan ini dan bukan kemudian susah akan melaksanakan cuman Ini akan umumnya ini yang susah melaksanakan studi komparasi keutamaan NTB itu misalnya dari luar ingin masuk di situ bisa dari luar mana provinsi bukan luar dia kan komisinya boleh pertama itu boleh kan kecamatan kurang berkenan kecamatan kurang berkenan Pak kami akan mengajak ketua tapi buatkan suara buatkan suara Sebenarnya RPT ini segera membentuk sanggar. Kalau tidak segera bentuk sanggar ya sudah nanti. Ya karena yang kita ajak ke sana nanti melihat program sanggar di sana ini seperti apa. Dan RPT ini tidak ada sanggar harus belajar ke sana. Makanya Bapak Ibu untuk RPT khususnya yang berkaitan dengan pendidikan tolong ini diperhatikan betul. Insya Allah tahun 2025 ini kita akan melaksanakan studi komparasi ke RTB. ada kemarin ada anak-anak cabang tahfidz itu banyak yang 5 juz, ada yang 15 juz, ada yang 30 juz, yang tilawah. Cuman dia itu bukan orang Bandar, bukan orang Semarang Utara. Hanya dia domisilinya sekarang di Semarang Utara. Di zaman rasanya kurang terkenal. Kalau dia cari susah. Kalau dia pelajar kan akhirnya kan dia Iya, sekolah. untuk kegiatan sanggar terjadi fleksibel, tidak harus sanggar itu mewah enggak. Kalau penjaringan kuliahnya misalkan di masjid ya sudah kerjasama dengan Pak Wirman. Kalau misalkan di pondok pesantren ya sudah kerjasama dengan pondok pesantren. Kalau di luar pendidikan kan semuanya orang pondok pesantren mulai banyakkan berapa tok. Mungkin kuliahnya banyak itu pakai aja banyak, tidak masalah. Jadi fleksibel ya tidak harus apa namanya sanggar itu harus seperti apa enggak. Yang penting bisa dipakai
untuk tempat kegiatan belajar mengajar. Nah, ini organisasi sanggar etik untuk tingkat kota, ini kalau nanti bisa diadopsi oleh tingkat kecamatan. Untuk ketuanya ini Mas Haji Abdul Razak SAG, kemudian sekretarisnya Mas Fatur Rahim, ini bendahara Mbak Bella, kemudian anggotanya ada Mbak Azamani Zulfa dari Kementerian Agama, kemudian Mbak Ika Susanti dan Mbak Nana. Nah, monggo untuk tingkat kecamatan silakan menyesuaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan FTI yang ada di kecamatan, ini penjaringan sebenarnya bisa berkolaborasi dengan pertama pemangku wilayah, yang kedua dengan stakeholder yang terkait, baik itu untuk proses maupun untuk pembiayaan silakan. Di situ mungkin ada perbankan, ada perusahaan, ada lembaga-lembaga seperti BAS, silakan dengan kolaborasi, berkoordinasi dan bersinergi agar kegiatan pendidikan bisa lebih optimal, tidak seperti biasanya. Kegiatan yang tingkat kecamatan kok melebihi kegiatan tingkat kota itu luar biasa, dan itu bukan hal yang tidak mungkin karena beberapa kecamatan memiliki potensi yang luar biasa yang bisa diberdayakan. FTI kecamatan bisa lebih tinggi itu luar biasa. Silakan untuk bisa dirasakan. Jangan hanya ujian menggugurkan kewajiban jadi jangan sampai tidak kegiatan asal pelaksana secara persyarat kewajiban gugur waktu itu harus menjelaskan nanti cerita itu yang ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini tugas koordinator sanggar LPPI. Tugasnya apa? Yang pertama, Mas Rozak dan teman-teman, ini juga termasuk cara membuat database sanggar LPPI se-Kota Semarang. Kalau kecamatan ya tentunya LPPI memiliki beberapa sanggar itu yang menjadi database termasuk para usaha-usahanya dan santriwan-santriwati di dalam itu. Kemudian berkoordinasi dengan Bako LPPI tahun ini untuk proses pencairan visa pusat pajak sanggar LPPI. Kemudian ketika melaksanakan kegiatan verifikasi, monitoring, evaluasi ke sanggar LPPI kecamatan, tugas tim dari LPPI kota nanti benar-benar bisa monitoring ke bawah, melihat kontrak LPPI sanggar LPPI yang dari kecamatan seperti apa, idealnya seperti apa. Nah, kemudian nanti kita compare dengan hasil dari studi komparasi yang akan kita laksanakan di Mataram. Kemudian melaporkan kegiatan sanggar LPPI kepada ketua LPPI dari sanggar LPPI kota, kemudian melaporkan kepada ketua LPPI kota Semarang tentang kegiatan yang sudah dilakukan dan nanti untuk bahan perencanaan di tahun-tahun yang akan datang. Karena alhamdulillah sejak tahun 2017 LPPI Kota Semarang ini sudah mendapatkan dana hibah yang tidak hanya 2 tahun sekali, tapi setiap tahun mendapatkan. Nah kalau ini tidak optimal balasan gitu, karena tiap tahun dapat. Bahkan sampai yang kemarin bermasalah untuk umroh dari peserta MTQ tahun 2022 juara provinsi sebanyak berapa? 21 atau 22. Kemudian mau kita berangkatkan ternyata yang 12 bukan KTP Semarang. Tahun ini sudah akan berangkat tanggal 28 Oktober. Jadi Bapak Ibu yang dari LPPI kecamatan yang kebetulan pemenang-pemenangnya berasal dari kecamatan Kedungan
Ini sebagai informasi bahwa mereka akan kita berangkatkan umroh tanggal 28 Oktober sebanyak 12 peserta yang tersisa. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 membuat training center Sanggar FPT Nusa Negeri. Masuk training center itu ya sanggarnya itu benar-benar berkegiatan sebagaimana yang sudah direncanakan. Kalau MTQ itu idealnya ada beberapa cabang, yaitu diwujudkan betul kemampuan masing-masing sanggar itu ada beberapa cabang. Kalau penjaringan semua bisa total memiliki semua cabang yang ada di sanggar itu luar biasa sekali. Tapi kalau memang belum bisa, paling tidak sudah mengawali yang kedepan tentunya bisa disempurnakan. Nah ini tadi saya sampaikan kolaborasinya di sini, penjaringan dan masing-masing kecamatan. Sekali lagi kalau melaksanakan kegiatan ini jangan asal hubungi akademisi dari PTN, PTS yang ada di wilayah pendidikan, pondok-pondok pesantren itu sangat luar biasa dalam menyediakan calon-calon peserta itu. Kemudian dari pebisnis yang ada saya atas perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar pendidikan hubungi. Insya Allah ini akan membantu pendidikan semua. Nah, kemudian yang tidak kalah penting media. Masing-masing LPTI kecamatan tolong memiliki tim IT. Kemudian tim IT itu juga dikonek dengan tim IT LPTI kota. Sehingga setiap apapun kegiatan LPTI kecamatan termasuk pengelolaan sanggar nanti bisa langsung dikonekkan dengan kegiatan LPTI. Itu gaulnya akan luar biasa. Ini penting sekali karena bagaimanapun ya ketika ini nanti sudah jalan akan diadopsi oleh LPTI dari kabupaten kota yang lain. Ini penting. Ya, waktunya sudah habis dan ini juga sudah hampir selesai. Oke, dan begitu ujian. Oke, matur itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, kemudian kalau pesantren, maka memang tidak saja sekarang kita terus memberikan kalau masalah MTQ itu kan skill. Jadi banyak orang yang hafid, tapi dia tidak bisa mengekspresikan itu membantunya. Ya, tidak hafal saja, dia paham betul, tapi ketika dia mampu dia tidak punya skill, mampu bertani juga punya. Ada orang yang tidak pakai mendalam, tapi dia skillnya beragam. Kita begini, kira-kira mana yang tidak pakai mendalam, tapi dia beragamnya bagus. Tapi orang yang paham betul, tapi dia yang memiliki jiwa ukram tadi. Yang lain adalah dia sudah paham dan sudah tahu gitu. Tapi ini mungkin duanya agak sama. Jadi MTQ ini bukan cuma kita masalah tilawah. Kita ini juga nanti ada tafsirnya, hafalannya, syaratnya, seni kaligrafi, semua itu tidak hanya bisa berangkat dari Al-Quran, semuanya. Nah, akhirnya sudah ada kaligrafi nanti. Maksud saya adalah ketika Al-Quran itu rutin. Itu yang biasa membantu saya untuk masuk dan juga banyak dari bahasa juga. Nanti. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sosoknya sudah mulai dewasa karena kemampuannya menjelaskan hal itu. Jadi kalau kita sudah meletakkan dasar itu sekalian, dari satu orang lagi dulu dan kenal tadi, kemudian setiap saya maksimal kita berbeda dengan besar, jadi tidak menetap itu. MTQ itu tujuan kita, jadi yang sampaikan memelihara, mengembangkan, meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, ini tujuan utamanya ini yang kita capai.
masuk pada leluhur kita Islam di Jawa Tengah di Semarang, intinya di situ. Kemudian itu nanti akan secara spesifik itu diahlikan dari yang bersangkutan, sehingga setiap apa ya, termasuk ahlinya juga. Ini nanti yang kita selenggarakan secara umum dan juga ada apa peran kemudian agama di dalam sukseskan MTQ. Ini kalau masalah MTQ ini kemudian agama memang stakeholdernya ya, pusatnya penyelenggara memang di dirjen kita. Jadi regulasi, kemudian support dan sebagainya itu sudah kita lakukan bersama. Jadi sama Linda itu luar biasa tuan rumahnya, semua pejabat dari pusat pun turun semuanya. Ini membuktikan dan ingin memastikan bahwa MTQ itu memang harus betul-betul sukses. Kemudian untuk MTQ tingkat daerah, misalnya tingkat kota aja, jadi memang dari seluruh daerah daerah sebagai ketua. Tapi penyelenggaraan ini memang semua pihak, semua kalangan dilibatkan. Tidak bisa kerja secara parsial karena ini adalah adat besar yang menyangkut masalah pemahaman dan kompetisinya. Kemudian gubernur, wali kota, camat dan seterusnya. Uang-uangnya memang diserahkan semua kepada daerah. Jadi peran wali kota Semarang yang sebenarnya ditangani Bapak Semarang ini kita tidak akan bisa menguji upaya yang telah diupayakan dan difasilitasi oleh Pemkot kita. Ini memang kita sangat tahu. Tapi kita sudah ini salah itu mungkin terkait dengan masalah komitmen dari Pemkot ini membiayai, memberikan dukungan finansial dari setiap tahapan itu kita itu. Kemudian penyelenggara MTQ itu berbicara panitia penyelenggara. Saya yakin beliau tidak bisa kerja secara pasti. Beliau pasti akan merekrut semua kalangan yang bisa menyukseskan kegiatan MTQ dan MTQ. Panitia ini lah kita melihat yang berdiri dari unsur pemerintah dan poin yang kemarin ya. Pengawas ini ingin tahu juga dari sekarang ini dari menurut agama yang negeri yang pendidikan yang menurut dan lain-lain ini. Dan dari undang itu juga hadir juga ini. Ini artinya bahwa kita ini harus sinergitas, tidak harus tapi kita punya tanggung jawab personal dan kolektif. Nanti ujungnya akan suksesnya kegiatan yang ketiga. Yang panitianya, interpretasinya ini, saya pikir memang harus diperlebar. Jadi kita yang mendapatkan input yang baik. Semua jadi input yang artinya tadi ini bentuknya anak dewasa. Dan itu tidak bisa kita suap dengan cepat ya. Sampai saya menawarkan kalau sandar itu kita tahu yang bagi saya itu MBU yang sangat luar biasa yang ada dari upaya kita tersebut. Di sana ada pondok pesantren, ada madrasah dunia, ada majelis taklim, ada perguruan tinggi, ada komunitas-komunitas keagamaan yang bisa memunculkan orang potensi. Jadi sanggar nanti harus sayapnya lebih luas lagi. Kemudian dalam hati, nanti kalau tingkat kecamatan, tingkat kota ini, kemudian agama sudah menjadi terlibatkan masyarakat. Kita sampai pada daerah di kemudian agama dari pengawas dari penyuluh dari KUA itu support karena ini instruksi yang terberikan dari pusat. Jadi ada perintah khusus penyelenggaraan kegiatan keagamaan di daerah termasuk MTQ wajib hukumnya kemudian agama harus diberikan itu anggaran yang ada. Kalau bicara ini sebenarnya agak silau
Tapi ada juga kalau ada 10 juta, 10 juta dari kita tuh yang punya. Saya berikan kepada itu nggak sih? 10 juta tapi kami ikhlas ya sudah kami. Tapi kalau banyak yang pekor, jangan pekor ini memang satu ada. Yang kedua memang ini luar biasa sekarang. Pekor harus standarnya total juga. Kalau kemudian biasanya buka itu dari sisi apa? Ini kasihkan dalam pemilihan dan gimana Pak? Itu antara peminat dengan kekosongan buat SPG itu dari Pak. Dan mau, ya mungkin saya kira ada kalian yang satu kegiatan dengan diri SPG itu namanya saya. Jadi sekali lagi untuk peran NTT dalam terjadi menjaga memang itu ini komitmen kita ini meskipun tidak berupa materi, tapi kita ini tetap selalu support terhadap kegiatan apapun, termasuk untuk kualitas dan kualitas. Kemudian dari Kementerian Agama, Dirjen Bimas Islam merupakan bagian sektor ini PMTG SPG merupakan agenda rutin yang setiap saat akan diperbaiki terus kajiannya. Kebetulan Semarang ini belum tidak besar ya, tapi penyelenggaraan secara umum yang menjadi tugas Kementerian Agama terakhir di bagian masjid itu di Samarinda itu bernilai sukses karena Bapak Presiden itu juga rawuh. Dia menyaksikan betul ya kemarin rapat-rapat itu dan Menteri Agama kita ini dengan alasan ke Samarinda juga aman juga. Sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam sosialisasinya, juga sukses dalam prestasi. Itu kewajiban dan jawabannya belum. Kita harus objektif, kita belum bukan tidak. Tapi secara umum, MDI itu menjadi lebih sektor kemudian yang lebih inovasi terus. Bagaimana agar ini subjektivitas yang muncul di MDI ini bisa diminimalisir. Saya pernah kau dari baru kita cerita. Kalau orang terus baru, apa perlu jawabannya menjadi satu lagi Pak? Terus saya tanya, apa yang bisa dimanipulasi untuk jadi tuan rumah? Nanti kok sudah takdirnya kita apa ya? Ini saya kurang tahu, saya menduga. Dia itu pasti punya strategi, punya cara. Kemudian hal-hal yang memungkinkan kita disupport tetapi yang kemarin itu mau berubah dia kurang sehingga jadi waktu menjadi beberapa bagi yang bersangkutan. Ini ada upaya nanti pengembangan TKTP di tujuannya biar agak objektif dalam hal. Kemudian peran kita mendukung khususnya kayak gitu yang dalam pemahaman. Jadi itu kami di Kementerian Agama Pak, materi Al-Quran, hadis, berikut semua perangkat ilmunya itu di madrasah kita kenal, di pondok pesantren kita kenal. Itu yang beliau, itu calon-calon yang bisa direkrut di Polres menjadi kabilah-kabilah kita. Dan ya, pesantren di madrasah ada madrasah ini, apalagi ada lembaga pendidikan Al-Quran. Kami itu kurikulum kita kuatkan terus. Kemudian mendukung dan mensupport adanya program tahfidz Al-Quran. Jadi madrasah sekarang Bapak sekalian, pondok pesantren itu pondok secara umum biasa. Tapi Bapak Kasih itu memunculkan program unggulan. Pasti ada tahfidznya. Jadi setelah langsung kali kita support terus. Akhirnya madrasah itu bisa berkembang. Itu karena dari LOB dan ada program unggulan tadi. Ini kiranya juga menjadi contoh dari sanggar tadi itu siswa dia belum masuk di LPI di sanggar, kiranya teman-teman yang ada di sanggar-sanggar kecamatan bisa ekspansi masuk di madrasah. Kalau ada sanggar bisa bicarakan kita masuk.
Jadi lo nyebut santri pendidikan ya dari aspek karirnya bagus, yang bisa kami lakukan dari aspek ini. Ya, santri itu banyak profesi-profesi dan bakat yang kadang dari kabur, tidak bisa. Jadi perhatian kita bahwa lembaga formal non formal itu berpotensi menyumbangkan calon-calon apa ya kafilah kita yang kita lakukan. Ini peningkatan pengorbanan ini ya masih salib di masjid itu juga bapak yang lain saya pikir yang program yang sama tidak harus orang yang berlaga di FPI dan dari dua itu pasti dari bisa tidak belajar sendiri dididik oleh orang yang ada masjid itu harus kita sehingga bisa optimal dari orang yang terbaik. Oke lanjut Pak. Ini Tuhan benar dalam bercoba pembinaan pasti dan kami dilibatkan dan kami harus menjalankan juga dalam kepanitiaan dalam fokusnya jadi dari ada debat itu juga biasa tapi lumayan lagi itu dalam kemudian agama itu punya animo yang tinggi ya ini bisa berjalan dengan baik jadi yakinlah teman-teman kami di Kementerian Agama yang terlibat di dalam kepengurusan LPG maupun dalam proses untuk calon-calon itu kita akan wakafkan semuanya mereka dan faktanya memang sudah bekerja dengan baik. Ya, Pak pengawas itu berarti sudah berani ya Pak. Tapi ketika ada LPG yang mengungguli pasti ada. Ini harus LPG itu Kunjungan agama ini tidak harus diperintah karena mereka merupakan pembawa misi dari kementerian yang harus meningkatkan pemahaman dan penamalan pasti akan masuk di berbagai ilmu kegiatan kakak dan ini kami support terus artinya Pak dari kemenang semuanya akan kita kasih dulu dan selesai. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini meningkatkan ya. Jadi kemarin kita ada beberapa yang mendapatkan harapan kalau bilang juara harapan juara sebenarnya kita sudah saya kemarin waktu pembinaan kalau
Dua tahun dua kemarin itu waktu masih ada umum, tapi ternyata kita dipaksa bagi kemarin untuk umum, artinya benar-benar siap, benar-benar digarap dari bawah supaya menjadi surat-surat security. Ini nanti saya ini itu nanti kalau kita publik sampai ya kita bisa lihat menjadi program ini sehingga jawaban mudah mau tadi nah anehnya katanya berita itu kalau dari Semarang dari Jawa Tengah itu tidak benar. Kalau dari berita di Jawa Barat itu benar. Nah itu dia bingung. Ini gimana? Salahnya siapa? Karena kita juga membuat tidak salah mengunggah pembina semua. Di saya kemudian sebenarnya kemudian ada pelatihan terstruktur. Terus pelatihan benar-benar berhasil signifikan untuk menambah peserta. Tapi misalnya juga belum kuat, belum strong, jadi sampai di ini ada dua. Ini sebenarnya itu apa yang dilakukan? Jadi berapa dari orang yang satu
akan menghasilkan hidup. Nah kita juga di bawah ini sudah melakukan menghargai itu tapi tidak ingin target. Saya berdoa misalnya untuk 50 kita harus kemarin bisa juga tapi mereka tidak kita akan berdoa jadi kita nanti ke dulu nanti hati ini juga bisa menghasilkan kebutuhan itu ini bukan di apa ketika ada ini kan suaranya dengan mau ketika nyanyi kita apa kan suaranya diri tapi kenapa nah ini perlu mari kita situasi kalau kita yang sudah harapan saja kita berikan bisa berikan dialog untuk dua harapan berarti dan dan masing-masing diberi transport dari mana kita hasilkan nanti juga dari ini kemudian kita berikan ke termasuk baru-baru ini dengan soal itu kita bikin sangat PT gubernur Jawa dan gubernur sudah tidak akan bisa lagi naik lagi. Jadi semangatnya lebih kuat lagi, latihnya lebih semangat lagi. Masih penting. Nah ini 281 itu aulia 8 ini sebenarnya semangat.